Cheo tiba-tiba menerima bayi yang baru lahir, dan bayi itu mengidap penyakit jantung bawaan. Dia ingin tahu siapa ibu dari anak itu. Temannya justru menunjukkan surat kematian mantan istrinya, beserta foto nisan makam. Pada saat itu, hati sang CEO terasa sangat berat. Dia harus percaya bahwa mantan istrinya benar-benar sudah meninggal. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu semua adalah rekayasa mantan istrinya. Ternyata, CEO dan wanita itu sudah menjalin hubungan sejak lama. Untuk mendapatkan pengakuan dari ibu mertua dan adik iparnya, wanita itu telah berusaha keras. Namun sebuah kecelakaan mobil mengubah segalanya. Adik iparnya kehilangan kedua kakinya, dan CEO menyalahkan wanita itu. Bukan hanya karena adik ipar yang berusaha merusak wajah wanita itu, tetapi juga karena nenek wanita itu meninggal dalam konflik tersebut. Bahkan di pemakaman neneknya, CEO tanpa ampun mengajukan perceraian. Menghadapi sikap dingin suaminya, wanita itu tanpa ragu menandatangani surat perceraian. Namun yang tidak disangka oleh CEO adalah, pada saat itu wanita itu sudah hamil. Beberapa bulan kemudian, wanita itu melahirkan sepasang bayi kembar. Namun putrinya menderita penyakit jantung bawaan akibat kelahiran prematur. Dokter menyarankan agar segera dilakukan operasi. Jika tidak, akibatnya bisa sangat parah. Karena tidak memiliki cukup uang untuk biaya pengobatan, wanita itu terpaksa menitipkan anak-anaknya pada mantan suaminya, dengan surat kematian dan foto nisan dirinya sendiri. Untuk menghindari rasa sakit hati dari mantan suaminya, 5 tahun berlalu, wanita itu kini menjadi desainer busana terkemuka dunia. Dia hanya ingin melupakan masa lalunya, dan memulai kembali. Karena itu dia mengubah penampilannya. Kali ini dia kembali ke negara asal untuk menerima undangan dari klien. Dia merancang gaun pengantin untuk mereka. Namun baru saja keluar dari bandara, dia bertemu dengan mantan suaminya. Pandangan mantan suaminya tertuju padanya, tapi itu justru membuat putrinya tidak senang. Pada saat itu wanita itu tidak tahu. Pertemuan kebetulan ini sudah menimbulkan kecurigaan pada CEO. Setelah menerima telepon mendesak dari asisten CEO, wanita itu buru-buru pergi ke perusahaan klien. Namun di bawah tangga dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang memanggilnya ibu. Wanita itu terkejut, menyadari bahwa gadis itu sangat mirip dengan putrinya. Instingnya memberitahunya bahwa klien kali ini mungkin adalah mantan suaminya. Dia segera meninggalkan tempat itu. Namun asisten CEO menghalangi jalannya. Wanita itu hanya bisa berusaha menyembunyikan identitasnya. Namun saat dia melihat bahwa klien tersebut adalah adik iparnya yang licik, perasaan cemas dan ketakutan langsung menyerangnya. Dia memutuskan untuk membatalkan kontrak dan segera melarikan diri. Sesampainya di rumah, wanita itu bersiap untuk mengemas barang, membawa anaknya melarikan diri ke luar negeri. Namun saat dia hendak pergi, temannya menelepon, memberitahukan bahwa putrinya yang selalu sakit kini sedang dalam kondisi kritis. Sudah masuk ruang perawatan intensif. Wanita itu tak bisa tega meninggalkan putrinya. Dia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Pada saat itu, dia tidak sengaja mendengar percakapan antara adik iparnya dan dokter. Ternyata adik iparnya menyuruh dokter untuk membuat kecelakaan, agar putrinya terancam nyawanya. Ketika dia hendak pergi, seorang perawat melihatnya. Wanita itu langsung lari ketakutan. Namun adik iparnya mengejarnya. Saat dia hampir tertangkap, anaknya tiba-tiba muncul, menariknya masuk ke ruang tangga. Anaknya dengan perhatian menyiapkan pakaian suster untuk ibunya.